Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Fanzal dengan NIM 1903019415 dari PKU 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biokimia 2 pada pertemuan ke-9 dan 10 tentang aliran informasi genetik. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik acid. Jadi DNA ini merupakan penyusun protein yang merupakan materi genetik penyimpan informasi genetik utama yang umumnya dimiliki seluruh organisme seluler, jadi termasuk hewan, tumbuhan, dan juga sebagian virus. DNA ini terletak di inti sel yang tersusun di dalam kromosom. Dan DNA adalah substansi gen, yakni unit pewarisan sifat yang membawa informasi dari induk pada keturunannya. Dan struktur molekul DNA ini tersusun atas dua rantai panjang yang tersusun menjadi rantai ganda atau double helix. Dan masing-masing rantai pada DNA memiliki 4 macam nukleotida yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin atau disingkat menjadi A, T, C, dan G. Dan selanjutnya adalah konsep dogma sentral biologi. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA akan dikonversi menjadi protein. Di sini adalah ringkasan dari konsep dogma sentral biologi. Terdapat proses replikasi, kemudian transkripsi, dan kemudian translasi hingga menjadi protein. Ya, ini gambar dari DNA pada bagian atas. Jadi DNA ini merupakan dua molekul yang terdiri dari dua untaian yang saling bergiling dan berputar, atau bisa disebut double helix. Jadi tiap helainya ini terdiri dari 4 basa kimia, yaitu pada warna yang berbeda-beda itu terdapat adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jadi untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain, di mana A pasti ada T, G pasti ada C, dan untaian atas pada bagian atas memiliki ujung 5 aksen sampai 3 aksen, sedangkan untaian bawah memiliki ujung 3 aksen sampai 5 aksen. Langkah untuk mereplikasi DNA adalah dengan memisahkan dua untaian atau bisa disebut dengan unzip atau membuka resleting. Ini pada gambar yang kedua ini merupakan unzip dengan bantuan enzim helikase yang menghasilkan bentuk pada bagian dalam yang dinamakan garpu replikasi. Setelah tiap helai ini terpisah, DNA primase akan menarik nukleotida RNA dari luar dan kemudian dipasangkan pada untaian atas dan bawah dari garpu replikasi. Jadi gambar atas sama bawah ini, yang atas ini merupakan bagian atas atau disebut dengan leading strand, dan pada yang foto bagian bawah adalah lagging strand atau untaian bagian bawah. Dan ini bagian atas dan bagian bawah. Dan ini gambar ini adalah nukleotida RNA yang dari luar yang dipasangkan pada bagian atas dan bagian bawah. Ya, kemudian DNA polimerase akan mengikat primer yang akan membentuk DNA baru. DNA polimerase hanya bisa mengikat nukleotida DNA ke satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen sampai 3 aksen, atau bisa disebut dengan leading strand bagian atas. Bagian atas ini untaiannya maju yang akan dibuat secara terus-menerus. Sedangkan pada untaian bagian bawah atau lagging strand dari garpu replikasi ini tidak dapat dibuat secara terus-menerus seperti bagian atas.
Pada ligand strands terdapat enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian kecil DNA yang disebut Okazaki fragment. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dari pembentukan RNA polimer oleh enzim polimase, dan kemudian DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar dan mengikat DNA induk bawah dari arah 5 akson ke 3 akson. Dan selanjutnya enzim polimase akan membuat polimer kembali di jarak yang lebih jauh pada untaian ligand strand. Kemudian fragmen Okazaki akan dibuat kembali oleh DNA polimerase, dan proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Setelah DNA baru terbentuk, enzim eksonuclease akan menghilangkan RNA primer di kedua DNA yang dibuat. Dan kemudian pada bagian kosong akan diisi oleh DNA polimerase, dan kemudian DNA ligase akan menyegel tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA tersebut dan membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Dan selanjutnya adalah transkripsi. Selanjutnya transkripsi ini adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di nukleus, di mana dalam transkripsi ini gen digunakan sebagai template untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap pemanjangan atau elongasi, dan tahap pemutusan. Ini adalah tahap inisiasi. Jadi daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut dengan promotor. Suatu promotor menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untaian heliks DNA yang digunakan sebagai cetakan. Dan selanjutnya adalah elongasi. Ya. Pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untaian DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Jadi selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada uji 3 aksennya. Jadi elongasi atau bisa disebut dengan polimerase RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Sementara RNA polimerasenya sendiri akan bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Ini 3 aksen ke 5 aksen. Dan selanjutnya adalah template ini akan berakhir saat RNA polimerase sampai daerah terminator. Jadi mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang bisa disebut dengan codon. Dan selanjutnya mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus untuk menuju sitoplasma dan melanjutkan proses translasi atau penerjemahan. Ini codon. Dan selanjutnya adalah translasi. Jadi translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi mRNA yang berasal dari transkripsi tadi akan berperan sebagai cetakan untuk membuat protein. mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan codon untuk menerjemah mRNA menjadi protein. Translasi ini terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi terjadi ketika ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ini yang bagian bawah merupakan warna ungu bagian bawah ini merupakan subunit kecil yang terikat pada mRNA, dan ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Ketika ribosom subunit kecil di koden AUG ini yang paling awal, tRNA membawa asam amino methionine dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA.
Ya, ini kemudian melekat. Kemudian ketika tRNA sudah melekat pada mRNA, ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil, melengkapi proses inisiasi. Nah, yang besar ini subunit besar. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidal site, dan daerah E atau exit site. Saat proses elongasi asam amino, yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Ya, ini adalah tabelnya, tabel penerjemahannya. Dan selanjutnya, asam amino yang baru tadi akan memasuki daerah aseptor site atau yang bagian A, lalu ligakan peptide akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah peptidal site. Ya, ini. Lalu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lainnya yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam amino akan berada pada daerah exit site dan bersiap untuk keluar. Jadi bergantian. Dan kemudian daerah A akan ditempati oleh tRNA baru. Jadi setelah asam amino ini keluar, pada bagian A ini akan mengikat kodon baru. Dan kemudian akan terjadi secara terus-menerus sehingga nanti uh, siklus ini akan berulang ya sampai tahap terminasi. Jadi terminasi ini terjadi ketika salah satu dari stop codon berada di daerah A. Stop codon ini dikenali oleh protein atau release factor, dan saat release factor ini memasuk daerah A, maka otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan bersiap untuk melakukan translasi baru. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.